Nama saya Muhammad Sejang Cadi, status saya yaitu mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Diki Rian, status saya mahasiswa. Oh, baik Mbak, perkenalkan nama saya Amin Laksanama, status saya sebagai mahasiswa sekarang Mbak. Nama saya Dini, saya mahasiswa. Baiklah, saya Yolanda Wulandari, saya mahasiswi dari Universitas Pahlawan Tuanku Tamusai. Perkenalkan, saya Mega Hazwani, salah satu mahasiswa dari Universitas Pahlawan. Iya, saya wudhu kalau mau sholat sih. Alhamdulillah setiap hari wudhu. Alhamdulillah saya melakukan wudhu Mbak. Iya, saya melakukan wudhu. Iya, saya melakukan wudhu. Iya, ada. Ada sih. Selain sholat 5 waktu ya saya pernah sih Mbak melakukannya, cuman tidak sering aja saja. Jadi ya pernah sih intinya gitu. Sholat sunnah. Sebelum tidur, atau bahkan misalnya kayak abis dari luar, nggak lama dari itu saya biasanya wudhu sih. Biasanya sebelum tidur atau ingin membaca Al-Quran. Kadang saya wudhu itu kalau mau baca Quran, kadang saya wudhu juga sih. Sebelum tidur itu wudhu, sebelum pergi kemana-mana wudhu. Mungkin kalau lagi nggak tenang ya, kalau lagi marah atau emosi gitu, saya wudhu juga sih. Biasanya sih wudhunya itu sebelum baca Quran, terus sebelum tidur. Jujur yang saya rasain ketika saya berwudhu itu saya merasa tenang ya. Nggak tahu kenapa, tenang sih rasanya. Ya, jadi kalau wudhu itu emang rasanya emang tenang gitu. Setelah melakukan wudhu itu yang pertama itu biasanya kan pakai air ya Mbak. Itu otomatis segar, terus hatinya pun tenang, terus ya merasa nyaman aja sih Mbak. Yang saya rasakan itu lebih bersih, segar, seperti itu. Yang saya rasain sih tenang, terus segar, nyaman, ya itu sih saya tahu. Ngerasa segar aja, terus kayak tenang gitu aja. Tahu nggak sih ternyata manfaat untuk baca? Yang pertama itu baik untuk sistem pencernaan, untuk jantung, meningkatkan konsentrasi, membantu paru-paru otot wajah dan mencegah penyakit, mencegah kuman, menjaga kesehatan pusat syaraf tubuh, mencegah kanker kulit dan meremajakan kulit. Baru dengar ini saya. Ya, alhamdulillah dapat masukan. Oh iya ya Mbak, bagus sih Mbak. Oke. Terima kasih info. Oh, berarti banyak ya manfaatnya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Kalau kita bicara tentang wudu, maka sebenarnya secara bahasa kita tahu bahwasanya wudu itu artinya bersih atau indah. Kemudian lebih luasnya mungkin kita artikan sebagai menyucikan diri ya, menggunakan air atau sarana lainnya yaitu menggunakan debu yang kita sebut dengan tayamum. Adapun maknanya bahwasanya sesuai dengan pendapat para ulama kita, makna dari wudhu sendiri itu adalah untuk membersihkan diri kita, dan yang paling penting adalah untuk menyucikan hati kita seperti itu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya wudhu ini merupakan bagian daripada syariat Islam gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan agar ketika kita akan melaksanakan suatu kebaikan ya, maka kita disunahkan untuk berwudu sebagai sarana untuk membersihkan diri. Selain itu sholat juga bisa kita gunakan ketika akan berangkat tidur ya. Rasulullah SAW mensunahkan pada kita untuk mengambil air wudu ya, karena ketika seorang hamba tidur dan dia mengambil air wudu, maka malaikat akan menemaninya tidur, dan dia berdoa kepada Allah agar seorang hamba tadi diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan selain itu juga ketika seseorang mungkin dalam kondisi marah gitu ya, kita bisa mengambil air wudhu. Ketika itu diri kita akan merasa panas, sehingga dengan air wudhu insya Allah itu akan mendinginkan diri kita, sehingga amarah tadi akan reda lah gitu sendiri. Wudhu dengan cuci muka ya. Kalau wudhu jelas Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ya. Jadi kalau wudhu itu sudah ada aturannya, sudah ada tata caranya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Maka wudhu itu perintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membasuh muka. Membasuh itu berarti mengambil air wudhu itu ya, dan menaruhnya di muka. Kemudian ibu jari sampai di belakang telinga, kemudian bagian jari yang lain membersihkan sampai ke mata, seperti itu. Ini faghsilu wujuhakum, artinya membasuh muka. Sementara yang tadi itu mencuci muka ya. Kalau mencuci muka ini kan identik dengan suatu pekerjaan yang tidak ada perintahnya gitu ya, sekedar untuk menjaga kebersihan kita sehari-hari. Sementara wudhu itu sudah jelas perintahnya, dan ini mengiringi ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau dari segi kesehatan sangat banyak sekali ya, apalagi kondisi sekarang pandemi virus COVID-19 atau corona, maka Islam jauh sebelum itu sudah memerintahkan kita agar membiasakan berbudaya untuk hidup bersih gitu ya. Kebersihan itu juga merupakan bagian dari iman ya, kesucian itu juga bagian daripada iman kita. Maka dengan kita berwudu tadi ya, dengan berwudu yang benar terutama sesuai sunnah Rasulullah SAW, misalkan ketika kita membasuh tangan, maka kan membasuh tangan itu tidak hanya membasuh seperti biasa saja, tapi sebagaimana sunnah Rasulullah, punggung tangan kita basuh dengan air, kemudian sela-sela jari kita bersihkan juga seperti itu. Maka selain kita mendapatkan kebersihan, kita juga mendapatkan sunnah dari Rasulullah SAW. Dan ketika kita mendapatkan sunnah, maka kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rangkaian daripada wudhu itu, misalkan kita ambil dari membasuh tangan tadi ya, membasuh tangan, kemudian mencuci muka dengan sempurna, kemudian mencuci kedua tangan dari ujung jari sampai siku gitu ya, bukan dari siku ke ujung jari. Dan ini semua diambil dari nilai-nilai Islam. Maka biasanya seorang ahli kesehatan itu, dokter-dokter, ketika dia mencuci tangan, maka dia menggunakan sebagaimana kita muslim mencuci tangan, yaitu mulai dari ujung jari ya sampai ke siku. Karena dipastikan dengan demikian bakteri itu tidak tertinggal di tangan kita. Nah, kalau Islam dengan demikian detail mengajarkan kita untuk berwudu dengan sempurna, maka otomatis ketika kita dengan kondisi seperti ini, insya Allah kita seorang muslim itu akan terbebas daripada bakteri-bakteri ya, yang membahayakan bagi kita, terutama yang disebabkan dari media tangan gitu ya, atau sentuhan tangan. Apalagi dalam sehari minimal kita 5 kali mungkin ya berwudu, mungkin lebih dari itu juga, maka otomatis insya Allah kita sebagai seorang muslim akan terhindar dari berbagai macam penyakit ya, yang disebabkan oleh sentuhan tangan atau yang lainnya lah gitu. Kalau secara umum ya, kita harus bersyukur ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kondisi kita seperti saat sekarang ini, wabah atau pandemi COVID-19 ya. Kita lihat kondisi sekarang masyarakat kita, rata-rata mereka semua sudah memperhatikan tentang kebersihan diri gitu. Kalau kita pergi ke toko-toko, kita pergi ke rumah-rumah, itu rata-rata masyarakat kita sudah menyiapkan air, menyiapkan sabun untuk mencuci tangan ya, dan sebagainya. Padahal ini sebelumnya tidak pernah kita temukan kondisi seperti ini. Maka dengan demikian kita sebagai seorang muslim tentu harus bersyukur. Setiap apapun kejadian yang Allah berikan itu kita ambil hikmahnya saja, sehingga hari ini insya Allah kita tetap mensyukuri setiap kejadian yang ada pada diri dan lingkungan kita.